Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mila Listiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas 6C akan mempresentasikan mengenai jurnal genetika dalam bidang kriminologi, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Siti Zahra Fatimah dengan NIM 1192060099, Sophia Dewi Az-Zahra 1192060100, Sophie Fariha 1192060101, dan Suci Aula Wijaya 1192060102. Di sini kami akan memaparkan 3 jurnal nasional yang berjudul Analisis DNA dalam Kasus Forensik oleh Muhammad Fajar Sanwinata, Teknik Analisis DNA dalam Mengidentifikasi Genotip Golongan Darah pada Jenazah Kasus Forensik oleh Taufik Suryadi, dan Profil DNA Forensik pada Barang Bukti 2 Kasus Pembunuhan di Indonesia oleh Puji Rianti, dan 2 jurnal internasional yang berjudul Efficient DNA Sampling in Burglary Investigation oleh Colin Carles, dan Commercial DNA Test and Police Investigation Abroad Bioethical Perspective oleh Nina F. D. Groth. Baik, yang pertama terdapat Jurnal Analisis DNA dalam Kasus Forensik oleh Muhammad Fajar Sandiwinata. Forensik berhubungan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan suatu penyelidikan untuk mengungkap kasus kriminal, baik pada data postmortem berdasarkan pemeriksaan mayat maupun dari data kasus hidup seperti pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan lunak manusia yang telah dilakukan pengawetan selama 6 bulan dengan interval 1 bulan terhadap DNA-nya. Hasil analisis menunjukkan semakin lama waktu paparan formalin yang diberikan pada sampel jaringan lunak manusia, maka terdapat kecenderungan kadar DNA yang semakin menurun, tetapi masih berada pada nilai ambang minimal kadar DNA yang dibutuhkan pada pemeriksaan short-term revet atau STR. Analisis DNA dapat membantu pihak penyidik untuk mengungkap kasus forensik. Teknik ini sangat akurat karena mengambil sampel DNA. Untuk selanjutnya ada jurnal yang berjudul Teknik Analisis DNA dalam Mengidentifikasi Golongan Darah Jenazah Kasus Forensik oleh Taufik Suryadi dalam Jurnal Kedokteran Syah Kuala tahun 2015, volume 15 nomor 3. Dalam jurnal ini disebutkan pada beberapa kasus forensik, penting sekali identifikasi golongan darah dalam kaitannya dengan kecocokan golongan darah pada barang bukti korban atau pelaku. Golongan darah merupakan salah satu indikator identitas seseorang. Teknik analisa DNA yang digunakan dalam genetik modern banyak menggunakan pertanda genetik sebagai alat bantu identifikasi genotip suatu individu, sehingga didapatkan hasil yang lebih spesifik karena dapat menentukan alel homozigot atau heterozigot dari seseorang dengan hasil identifikasi lebih akurat. Analisis DNA untuk mengidentifikasi golongan darah sangat penting dilakukan mengingat ketepatan metode ini mendekati 100%. Dalam penyelidikan kasus jenazah forensik, analisis DNA dapat digunakan walaupun sampelnya sedikit, sudah sangat lama, ataupun jenazah yang sudah membusuk. Metode analisis DNA pada dasarnya sama dengan teknik biomolekuler lain yang biasa menggunakan metode PCR, RFLP. Resume jurnal berjudul Profil DNA Forensik pada Barang Bukti 2 Kasus Pembunuhan di Indonesia yang ditulis oleh Puji Rianti dan kawan-kawan. Identifikasi DNA dalam pembantu menyelesaikan kasus kriminalitas pada saat ini telah menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting dalam validitas penyelidikan dan tantangan jurisdiksi di pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti barang bukti pada kasus pembunuhan bernomor 18098 dan 18101. Salah satu barang bukti diantaranya adalah bercak darah, pisau dapur, tali merah, tali hitam, dan pakaian milik korban. Barang bukti yang digunakan yang mengandung material biologis DNA mudah sekali
terdegradasi yang memungkinkan rusak dan material biologis DNA tidak terbaca seperti salah satu barang bukti pada nomor 18092. Untuk mengetahui kesamaan DNA pada barang bukti dan juga DNA korban, dilakukannya pengambilan jaringan epitel dari pipi bagian dalam korban. Hasil profil DNA forensik dari barang bukti dua kasus pembunuhan di Indonesia yang bernomor 18098 dan 18101 memberikan hasil yang berkorelasi positif antara sampel yang didapatkan pada barang bukti yang berasal dari tempat kejadian perkara atau TKP dan sampel tersangka. Selanjutnya ada jurnal internasional yang berjudul Efficient DNA Sampling in Burglary Investigation, yang artinya pengambilan sampel DNA yang efisien dalam investigasi pencurian, oleh Colin Carles dan kawan-kawan. Adapun identitas dari jurnal ini yaitu Jurnal Gens 2022, volume 13, nomor 26. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu dalam hal investigasi TKP melalui analisis DNA forensik, perampokan adalah kejahatan massal nomor 1 di Swiss. Karena tingginya kasus perampokan tersebut, penyidik TKP biasanya tidak mengumpulkan sampel referensi DNA dari semua warga karena alasan ekonomi dan administrasi. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sampel referensi dari penduduk yang menjadi korban perampokan baru-baru ini di rumah pribadi mereka. Kemudian sampel atau profil jejak DNA milik seseorang yang berwenang berada di TKP tersebut dikirimkan ke database DNA di Swiss untuk dilakukan perbandingan melalui perangkat lunak kodis atau sistem indeks DNA gabungan. Nah, hasil dari analisis menunjukkan lebih dari 70% dari semua profil yang dihasilkan dari kaca jendela yang pecah di sekitar lokasi retakannya disebabkan oleh individu yang tidak dikenal atau milik penduduk, sedangkan kurang dari 10% dari semua jejak lainnya mengarah ke profil yang tidak diketahui dan oleh karena itu mungkin dicurigai. Nah, jumlah kasus yang dimasukkan dalam penelitian terbatas. Hal ini kemungkinan karena penurunan kejahatan yang disebabkan oleh pandemi. Peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa pengumpulan DNA jejak di sekitar area istirahat dan masuk, khususnya kaca jendela dan pintu, paling menjanjikan untuk pelaku sampling bukan DNA penduduk. Untuk jurnal terakhir yang berjudul Commercial DNA Test and Police Investigation, A Broad Bioethical Perspective oleh Nina F. Dijot, Britta C. Van Beers, and Gerben Meinen dalam jurnal Medic Ethics tahun 2021, volume 47 halaman 788. Di sini disebutkan bahwa data DNA semakin banyak digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu untuk mengidentifikasi tersangka dalam investigasi kriminal. Dengan mencocokkan DNA tersangka dengan DNA dari kerabat jauh tersangka yang telah melakukan tes DNA komersial di rumah, penegak hukum dapat membidik pelaku. Penggunaan forensik data DNA telah dilakukan oleh lebih dari 200 investigasi kriminal. IgG ini dapat digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mengidentifikasi korban kejahatan atau sisa-sisa manusia yang tidak dikenal. IgG ini memiliki potensi tinggi untuk menetapkan tersangka, terutama dalam kasus-kasus dingin yang membutuhkan investigasi kriminal besar yang mencakup banyak orang yang tidak bersalah. Keefektifan IgG ini dalam menyelesaikan suatu kasus bergantung pada jumlah orang yang menyediakan data mereka untuk akses penegak hukum, dan hal ini juga menyebabkan suatu perdebatan karena sebagian besar pelanggan DTC adalah warga negara Amerika keturunan Eropa. Kemungkinan IgG jauh lebih kecil untuk mengidentifikasi tersangka yang bukan bagian dari kelompok etnis tersebut. Oleh karena itu, dikatakan bahwa IgG berpotensi mengurangi etnis. Jadi, dapat diketahui bahwa IgG ini digunakan jika ada kebutuhan mendesak, sehingga untuk mengembangkan lebih lanjut perspektif bioetika yang luas untuk IgG melampaui pendekatan berbasis pelanggan individual dan mungkin terutama dalam masalah kolektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.